Kita awali dari berita pertama, satu orang tewas dalam satu keluarga yang dianiaya oleh seorang pria dengan senjata tajam di Bima. Pelaku akhirnya tewas setelah diamuk massa. Dalam video amatir, seorang pelaku Sukardin 52 tahun saat dibujuk polisi untuk menyerahkan senjata tajam usai membantai 3 orang yang masih satu di desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Setelah polisi berhasil merampas parang dari tangan Sukardin, warga langsung menyerang pelaku dan melemparinya dengan batu. Aparat kepolisian yang disiagakan terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan agar warga mundur. Pelaku yang merasa terancam yang diduga mengalami gangguan kejiwaan merampas pistol dan menembak satu polisi. Pelaku sempat kabur ke rumah sakit Sondosia, namun pelaku akhirnya menjadi sasaran amukan massa dan meninggal di halaman rumah sakit Sondosia. Terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Satu orang korban meninggal dunia, kemudian 2 orang luka-luka. Mendengar teriakan dari para korban yang dianiaya oleh pelaku, sehingga warga sekitar keluar ingin menangkap pelaku, dan pelaku berusaha melakukan bunuh diri ya, dengan menusukkan parangnya ke perutnya ya, sampai keluar isi perut daripada pelaku. Nah, pada saat itu anggota mau melakukan evakuasi terhadap pelaku, tiba-tiba masyarakat yang banyak ya melakukan pelemparan ke arah pelaku dan anggota. Kemudian pelaku panik sehingga berontak dan mencabut senjatanya anggota kami, kemudian melakukan penembakan. Nah, kenalah anggota kami tembakan dari pelaku. Sebelumnya pelaku yang menyerang 3 saudara kandung yakni Yeni 20 tahun, Mul 16 tahun dan Anti 14 tahun yang sedang duduk di emperan rumahnya. Salah satu korban tewas di tempat akibat alami bacok di bagian kepala dan leher. Sedangkan 2 korban lainnya dirawat intensif di RSUD Bima dan pelaku diketahui alami gangguan jiwa. Hingga saat ini sejumlah aparat kepolisian Polres Bima disiagakan ke lokasi tempat kejadian perkara guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Bima, Edi Irawan, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, 4 orang penambang emas ilegal tewas di dalam lubang sumur tambang akibat keracunan gas dari asap mesin genset. Tambang emas ilegal yang berlokasi di Desa Gapit, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, makan korban. 4 penambang yang tengah beraktivitas ditemukan meninggal dunia di dalam sumur tambang. Keempat jenazah masing-masing Said 33 tahun, Ucok 29 tahun, Robi 21 tahun, warga setempat, dan Silet warga Desa Kakiang Moyo Utara berhasil dievakuasi tim SAR Mataram dibantu TNI Polri dan warga penambang lainnya. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka masing-masing untuk dimakamkan. Keempat penambang emas tradisional ini dievakuasi dari dalam sumur tambang dalam keadaan tewas dengan kondisi tubuh yang sudah mengeluarkan bau menyengat. Diduga keempat korban tewas akibat menghirup asap genset yang dihidupkan di dalam lubang sumur. Penambang ini diperkirakan meninggal dunia pada hari Jumat 1 Oktober lalu dan baru diketahui penambang lainnya setelah mencium bau tidak sedap dari dalam sumur dengan kedalaman 17 meter. Mulai melaksanakan penggalian dari hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, namun sampai hari Selasa tanggal 5 baru diketahui oleh warga setempat berawal dari sebuah bau yang menyengat di dalam sebuah lubang. Ternyata setelah di cross check ada 4 orang korban di dalam lubang tersebut dan dalam keadaan meninggal. Tim SAR Mataram yang mendapat laporan bersama TNI Polri dan BPBD Sumbawa langsung menuju TKP dan melakukan evakuasi pada sore hari. Dari Sumbawa, Acep Suherlan, iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ke kampus Universitas Negeri Mataram di demo mahasiswa. Sejumlah aparat keamanan sempat bersih tegang hingga aksi dorong tak terhindarkan.
Dengan membawa poster dan spanduk bertuliskan berbagai tuntutan terhadap birokrasi kampus Unram, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Unram melakukan aksi demo saat kunjungan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ke kampus Unram. Sejumlah aparat keamanan dan satpam kampus yang melakukan penjagaan bertindak sigap dan berusaha menghalau mahasiswa hingga kedua belah pihak sempat bersitegang hingga saling dorong tak terhindarkan. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai otoriter birokrasi kampus yang anti kritik. Kita hari ini dihadang sama birokrasi kampus, sama pihak keamanan juga sampai kita dipukul mundur bahasanya tadi. Kita di sini hadir untuk menyuarakan atau untuk mengabarkan kepada Bapak Menteri bahwa ini loh yang terjadi di Unram. Yang kita mau sampaikan kepada Pak Menteri hari ini bahwa kondisi Unram hari ini tidak sedang baik-baik saja, dalam artian banyak sekali persoalan-persoalan hari ini yang perlu kita luruskan di Unram. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menjelaskan kedatangannya ke kampus Unram saat berdialog bersama Civitas Akademika Unram dan perwakilan kampus swasta serta perwakilan mahasiswa di Mataram NTB menyerap informasi dan aspirasi terkait terobosan program Merdeka Belajar. Sekarang kalau mau ada ceramah silakan direkam aja, ditonton di rumah, pas datang di kelas diskusi dong, debat dong, project based dong, kerja kelompok, berinteraksi, jangan duduk aja bengong mendengarkan orang bicara. Karena saat ini sudah tidak ada lagi monopoli oleh informasi. Yang terpenting, peran terpenting pengajar, dosen, guru, dan lain adalah untuk bisa menarik daya nalar daripada mahasiswa-mahasiswa kita. Lebih jauh, rektor dan dosen di kampus harus bisa membuat terobosan perkuliahan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman saat ini. Selain itu, Nadiem Makarim mengapresiasi kegiatan pembelajaran tatap yang diberlakukan pihak kampus sebagai wujud keberhasilan pihak terkait dalam mengurai penanganan kasus pandemi COVID-19. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. PMI NTB bantah adanya kontrak terkait pengeboran sumur bor di wilayah Lombok Tengah dan Lombok Barat. Bahkan dipastikan kontrak tersebut bodong atau palsu. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia Nusa Tenggara Barat Hasan Azhari menegaskan PMI Provinsi NTB berkewajiban memberikan klarifikasi atas persoalan ini dan dapat menyatakan bahwa tidak pernah ada kontrak pembangunan sumur bor. Langkah yang ditempuh PMI NTB terkait hal itu adalah melaporkannya ke Polda NTB atas dugaan pencemaran nama baik dan proses hukum saat ini sedang berjalan. Atas kesimpangsiuran, maka kami memberikan klarifikasi untuk memperjelas, mempertegas duduk persoalan legal standing dari masing-masing pihak. Kami dari PMI Provinsi NTB berkewajiban memberikan konfirmasi, klarifikasi atas persoalan ini. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak pernah ada kontrak terkait dengan sumur. Sebelumnya puluhan aktivis Lidik NTB mendatangi kantor DPRD NTB pada Senin 4 Oktober 2021. Mereka mengadukan soal belum dibayarnya pekerjaan sumur bor yang bersumber dari program Palang Merah Indonesia Provinsi NTB yang tersebar di 10 titik di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.